Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria dan kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran 4 dan 5 ini tujuannya supaya kita memperoleh informasi dari teks bacaan. Cara memperoleh informasi dari teks bacaan, mengetahui usaha di bidang pariwisata, kemudian mengetahui hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta mempelajari proses pernapasan pada manusia, dan yang terakhir adalah mengenal tangga nada diatonis minor. Baik, berikut adalah beberapa cara memperoleh informasi pada teks ya anak-anak, yaitu yang pertama dengan cara membaca judul, kemudian memahami isi, menggali informasi, dan menyusun pertanyaan. Jadi itulah beberapa langkah dalam memperoleh informasi pada suatu teks bacaan. Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui, di sini kita belajar tentang usaha di bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata itu ada beberapa macam mata pencaharian di sana, ya. Yang pertama contohnya adalah penyewaan tempat penginapan. Nah, biasanya di tempat wisata tersebut akan menyediakan penyewaan tempat penginapan, ya. Kemudian ada juga penyewaan jasa transportasi, baik itu transportasi darat ataupun transportasi laut. Mungkin kalau tempat wisata itu berada di pantai, contohnya ada yang menyewakan perahu, ada yang menyewakan mungkin kano, atau untuk papan seluncur seperti itu ya, banyak sekali jenisnya. Kemudian ada juga penjual cenderamata. Biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat wisata, di sana akan mempunyai cenderamata yang khas daerah tersebut. Bisa berupa contohnya gantungan kunci atau biasanya baju dengan disablon tempat wisata tersebut. Ada juga makanan atau minuman khas yang dijual di sana. Itu adalah beberapa contoh usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya kemuatan PPKN, yaitu hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dalam hal hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu perlu dilakukan secara seimbang, ya. Dalam perilakunya kita boleh menuntut hak kita, tetapi kita harus melakukan kewajiban. Nah, melakukan kewajiban tersebut harus dengan penuh tanggung jawab. Itulah hubungan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berikut akan Miss berikan contohnya ya. Anak-anak perhatikan gambar di video ini ya. Itu adalah gambar seorang anak melakukan pemilihan ya. Nah, itu contohnya adalah kalau di sekolah bisa pemilihan ketua kelas. Nah, saat kita sebagai siswa, kita mempunyai hak untuk memilih siapa ya calon ketua kelas yang kalian pilih, ya. Kalian punya hak seperti itu. Nah, kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya adalah kalian wajib menjaga agar yang kalian pilih itu atau pemilihan tersebut dapat berjalan dengan jujur, dengan adil, bahkan rahasia.
ya, tidak boleh diberitahukan ke siapa-siapa, itu pilihannya siapa. Kemudian harus melakukannya dengan jujur, tidak boleh curang. Yang harusnya cuma memasukkan 1 kartu, kalau curang itu memasukkan 2 kartu. Ya, harus jujur. Kemudian tanggung jawabnya adalah kita yang memilih itu harus menerima hasilnya nanti. Siapapun yang terpilih harus menerima, dan yang terpilih harus melaksanakannya, karena yang terpilih itu berdasarkan hasil keputusan bersama. Jadi siapapun yang terpilih jadi ketua kelas contohnya, kita harus mendukung. Ketua kelas itu menjaga ketertiban kelas, jadi ikut bersama-sama mematuhi tata tertib yang ada di kelas. Itu adalah contoh dari hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Selanjutnya, nah, di proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, anak-anak perhatikan gambar yang ada, ya. Saat udara masuk, saat kita menghirup udara, mungkin anak-anak bisa praktekkan. Hirup udaranya, saat kita menghirup udara itu disebut dengan inspirasi, ya. Dan saat kita mengeluarkan udara itu disebut dengan ekspirasi. Jadi anak-anak harus bedakan ya, inspirasi dengan ekspirasi. Ins, udara masuk, eks, udara keluar. Nah, pada pernapasan dada ini, udara yang masuk membuat tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi, bisa dibilang volume atau besarnya rongga dada itu membesar. Ya, rongga dada kita membesar saat kita memasukkan udara. Nah, saat udara keluar, ya, volume rongga udara akan mengecil. Jadi tulang rusuk akan turun karena otot interkosta berrelaksasi. Ya, itu perbedaannya saat udara masuk dan udara keluar pada pernapasan dada. Selanjutnya, pernapasan perut. Perlu anak-anak masih ingat ya, udara yang masuk disebut inspirasi dan udara yang keluar disebut ekspirasi. Nah, pada pernapasan perut ini, udara yang masuk membuat otot diafragma, ya, otot diafragma kontraksi, kemudian diafragmanya mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Hampir sama ya seperti pernapasan dada tadi. Tetapi pada pernapasan perut, otot diafragmanya yang kontraksi. Kemudian saat ekspirasi atau udara keluar, otot diafragma relaksasi, ya. Jadi lebih rileks, otot perut kontraksi dan diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Jadi anak-anak harus tahu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Tadi juga kita sudah mengenal istilah udara yang masuk dan udara yang keluar. Udara yang masuk adalah inspirasi dan udara yang keluar itu adalah ekspirasi. Selanjutnya, ya, kita ke tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor, ciri-cirinya nadanya berjarak 1,5 1,1 1,5 1,1 dan lagunya itu bersifat sedih, kurang bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a.
Selanjutnya, tangga nada diatonis minor itu dibagi menjadi 3 bagian ya anak-anak. Ada 3 jenisnya nada diatonis minor. Yang pertama, tangga nada minor asli. Kedua, tangga nada minor harmonis. Yang ketiga, tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli. Ciri-cirinya adalah nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum ada nada sisipan. Diperoleh dari nada La atau nada keenam dari tangga nada mayor. Contohnya La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La atau A, B, C, D, E, F, G, A. Yang kedua, tangga nada minor harmonis, yaitu nada ketujuh dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda tagar atau yang disebut dengan crash. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, crash A. Ya, itu tanda crash. Jadi anak-anak bisa bedakan jika itu merupakan tangga nada minor harmonis. Yang ketiga, tangga nada minor melodis. Nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda crash saat naik dan dihilangkan kembali tandanya saat turun. Contohnya seperti yang ada di sini, A, B, C, D, E, F, crash. Kemudian nada ke-7 G, crash juga. A, G, F, D, C, B, A. Contoh lagunya adalah Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Himne Guru. Ya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Miss, dan nanti akan ada video kinerja praktek. Jadi anak-anak bisa menyaksikan video tersebut dan kalian bisa mengikutinya di rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.